Ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, belajar kita. Pengajian apa? Akhlak. Akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu sudah ada. Nabi yang menyempurnakan. Di kalangan orang kafir pun akhlak dipandang. Bersopan santun, menghargai, berterima kasih, tidak menyakiti. Itu ada. Akan tapi Nabi datang untuk mengangkat lagi lebih tinggi lagi. Maka kalau seorang mukmin tidak berakhlak, secara zahir dia akan kalah dengan orang kafir yang berakhlak secara zahir. Dan kita dipandang oleh Allah, dipandang batin kita. Ada mendhahir perilaku kita adalah urusan dengan manusia. Manusia yang memandang. Engkau dengan orang tuamu, dengan gurumu, dengan saudaramu. Dipandang kalau kamu durhaka kepada orang tua, orang enggak senang. Dan Allah murka. Maka akhlak ini indah. Makanya kalau orang mempelajari akhlak, mengamalkan akhlak, indah. Dicintai Allah dan manusia pun cinta dengan dia. Malam ini kita melanjutkan. Kemarin akhlak kita sudah akhlak kepada orang tua. Pertanyaannya, sudahkah kalian semua wahai anak-anakku mencoba untuk mengamalkan ilmumu? Dan juga para santri yang mengikuti acara ini dimanapun kalian berada, di pondok manapun, ingat akhlak, akhlak, akhlak. Nasihat guru mulia Buya Habib Hasan Baharun, sederhana, bahasa sederhana. Tapi itulah hakikat yang harus kita raih, kita dapat. Kalau ilmu tambah 1 kilo, akhlaknya harus 2 kilo. Artinya tidak cukup kalian itu memperbanyak ilmu, tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Ada orang yang sibuk menghafal, sibuk memahami ilmu, tapi tidak belajar akhlak. Enggak berguna ilmunya, tidak bermanfaat. Bahkan mungkin ilmunya malah dibuat untuk berbuat jahat. Karena enggak punya akhlak. Enggak ada cinta kepada Allah, enggak ada cinta kepada Rasulullah, enggak ada cinta kepada sesama manusia. Maka ilmunya digunakan untuk membesarkan kesombongannya, kepentingan dunianya. Bukan tambah baik dengan ilmunya. Maka kalau dengan akhlak indah semuanya. Indah di dunia dan indah di akhirat. Malam ini kita akan membahas lanjutan dengan orang tua. Untuk sementara kita tutup sampai di sini. Insya Allah kalian adalah anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kalian. Praktekkan, coba semua dipraktekkan. Malam ini kita belajar akhlak kepada guru kita. Para santri dimanapun kalian berada, belajar itu ternyata mudah kalau ketemu kuncinya. Kalau ketemu kuncinya, belajar itu gampang, tidak susah. Tapi kalau orang membuka ilmu tapi enggak dengan kunci yang benar, ya susah. Dapat ilmu palsu, ilmu yang tidak manfaat, jadi ulama-ulama ulama yang tidak takut kepada Allah. Ini akhlak kepada guru. Belajar itu mudah. Dengar anak-anakku semuanya, yang ada di sini atau dimanapun kalian berada, yang menyaksikan acara ini dari para santri. Kunci mendapatkan ilmu itu sangat mudah. Yang pertama, harus kalian berusaha untuk mencintai guru-guru kalian. Mahabbah. Harus ada cinta, harus ada mahabbah. Kalau tidak punya cinta kepada guru, susah ilmu didapat. Ini. Maka sekarang waktunya kita mengukur cinta kita kepada guru. Mengorek-ngorek hati kita. Bagaimana dengan guru? Hei para santri yang ada di dalam pesantren ini atau yang di luar sana. Gurumu yang tinggal di pondok, kami tidak berbicara kepada yang di Al-Bahjah saja. Di pesantren manapun kalian, wahai anak-anakku, lihat gurumu. Jangan tolah-toleh.
Gurumu kau lihat, kau pandang dengan cinta, jangan toleh-toleh. Gurumu itulah yang menyambungkan antara engkau dengan Rasulullah. Gurumu. Yang tidak punya adab dengan guru, yang tidak punya mahabbah dengan guru, nggak akan sampai kepada ilmu yang sesungguhnya. Mungkin secara global itu untuk sukses di dalam menuntut ilmu adalah mencintai guru. Yang kedua beradab dan beradab tata krama kepada guru. Yang ketiga harus ada jiwa khidmah kepada guru. 3 hal. Kalau kalian pegang 3 hal ini, wah begitu mudahnya ilmu. Sebab ilmu itu ada yang saat ini diberikan oleh guru, kemudian nanti Allah beri tambahannya, ilmu ladunni. Sehingga ada orang belajar hanya begitu-begitu saja, ilmunya mungkin tidak banyak waktu belajar. Cuman karena penuh berkah Allah beri ilmu yang tidak pernah dipelajari. Begitu sebaliknya ada orang katanya pandai menghafal, pandai ini, pandai itu, Masya Allah, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Disampaikan kepada orang tidak ada yang mendengar. Bahkan dirinya sendiri nggak pernah mau mendengarnya karena ilmunya tidak bermanfaat. Hanya sekedar cerita yang disenandungkan di telinganya, obrolan aja, bualan. Karena ilmunya tidak bermanfaat. Tapi ilmu manfaat indah, mudah diamalkan. Orang lain mendengar senang, dirinya sendiri mendengar senang sehingga mudah mengamalkannya. Mahabbah kepada guru, dan inilah yang hanya ada di pesantren-pesantren. Itu pun tidak semua pesantren, ada pesantren yang ternyata lupa hanya mengajarkan santrinya ilmu, lupa ditanamkan makna kecintaan kepada guru sehingga dia belajar di tempat tersebut seperti tidak pernah tinggal di situ. Nggak ada ikatan batin dengan gurunya. Terputuslah pancaran ilmu tadi, sinar ilmu tadi, karena hatinya tidak sambung dengan gurunya. Maka mencintai guru ini penting sekali. Dan sebetulnya ini rumus sederhana, buah cinta itu apa? Kalian bisa patuh, kalian bisa mendengar, kalian bisa berusaha untuk menyenangkannya. Sebetulnya di sini ada muqaddimah memilih guru anak-anakku semuanya. Nanti membahas bagaimana memilih guru setelah ini. Sebab kalau kita sudah masuk wilayahnya guru, kita harus mau mendengar. Memilih guru yang membimbing, memberikan contoh yang baik. Ini penting sekali. Mau mondok, browsing dari internet, pondoknya megah dan sebagainya, nggak pernah tahu bagaimana gurunya, akhlak gurunya seperti apa. Harus ada di situ. Sebab kalau sudah masuk harus ini, mahabbah. Sanad ilmunya harus jelas. Sebab menanamkan cinta ini nggak gampang. Coba kalau seandainya kita punya guru, Masya Allah, ilmu tidak ada, akhlak nggak ada, kasih sayang kepada kita juga nggak ada, gimana kita bisa mencintai guru? Nggak bisa. Makanya sebelum masuk wilayah guru kita memilih dulu. Baik. Waktu berguru mahabbah, cinta kepada guru. Bagaimana mencintai ini? Kita belajar dengan siapapun kalau nggak punya cinta nggak akan dapat ilmu. Biarpun yang mengajari adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, yang ngajari Syekh Abdul Qadir Jailani nggak dapat ilmu. Bahkan jika yang mengajar baginda Nabi sekalipun nggak akan dapat karena nggak punya cinta. Ada contoh banyak waktu itu orang belajar dengan Nabi Muhammad, duduk dengan Nabi Muhammad, dengar petuah Nabi Muhammad, tapi jadi Abu Jahal dia. Karena di hatinya nggak ada mahabbah kepada Rasulullah. Ilmu dapat dia. Quran turun dia bisa menghafal. Bahasa sekarang Alfiyah bin Malik oke, hafalan Quran hafal semuanya, tapi nggak punya mahabbah, nggak punya cinta kepada guru. Nah sekarang kita perlu membangun cinta itu bagaimana kepada guru. Baik santri yang ada di dalam atau santri sana. Karena ini akan didengar oleh para santri, tidak hanya yang ada di Al-Bahjah, dimanapun kalian belajar. Hei para santri, ukur kecintaanmu saat ini. Itu keran keberkahan.
Kalau tidak kau buka ini, kalau tidak kau masuki wilayah ini, kau tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah. Baik, cinta kepada guru. Mulailah dengan yang pertama, untuk menumbuhkan kecintaan kepada guru. Mendoakan guru sebanyak-banyaknya. Melebihi daripada doa untuk dirimu sendiri. Khususnya setelah sholat. Setelah sholat, menyebut nama gurumu satu demi satu kalau perlu. Kalau kita mendoakan guru kita itu bukan kepentingan guru. Kalau guru itu mu'allimin nasa al-khaira itu sudah didoakan oleh Nabi Muhammad. Didoakan oleh para awliya, para malaikat mendoakan. Tapi kalau kita mendoakan seorang guru itu kepentingan kita. Karena kita ingin menurunkan keberkahan. Kalau seumur hidup kita tidak pernah mendoakan guru kita, maka ketahuilah guru kita sudah didoakan oleh orang-orang lebih besar dari kita. Maka yang rugi diri kita sendiri kalau nggak pernah mendoakan guru kita. Maka dalam deretan zikir wirid itu ada, ya ajari kalian untuk menyebut beberapa nama guru-guru. Membiasakan setiap habis sholat. Dan panjang pendeknya sesuai waktu, kalau ada waktu panjang sebut semuanya. Jangan menganggap itu membuang waktu, tidak. Mengingat guru dengan doa adalah istimewa. Imam Ahmad bin Hanbal bercerita, demi Allah semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i, guruku itu. Hendaknya kita harus hukum diri kita, atau kita tegur diri kita sendiri di saat kita lupa mendoakan guru kita. Mungkin habis sholat isya kita tidak mendoakan guru kita, cambuk. Nah ini, dicambuk dengan apapun pokoknya. Oh, tadi kau lupa yang baca doa untuk guru. Sekarang kau harus membaca sholawat 1000. Gara-gara kamu tidak berdoa mendoakan guru tadi ya. Hei diriku. Hukum dengan ibadah, hukum dengan kebaikan. Supaya kita tidak biasa melupakan guru kita. Jangan dianggap sepele. Bahkan biarpun guru ini menurut dohirnya kecil di bawahmu. Misalnya guru di kampungmu dulu. Sementara kamu sudah alim, hati-hati, ini bencana, orang sombong ini bisa saja runtuh dia. Merendahkan gurunya. Merendahkan gurunya nggak bisa bahasa Arab. Oh, saya sudah bisa bahasa Arab. Awas, hati-hati, orang sombong, masirna itu hilang. Doakan gurumu. Maka fawatih atau fatihah yang tengah itu kan yang sudah meninggal, yang terakhir untuk guru-guru yang masih hidup. Kita biasakan seperti itu. Mendoakan. Doa suka-suka, doa terbaik. Ya, mendoakan guru. Ini penting sekali, mendoakan guru. Jangan sampai tidak. Jadikan hidupmu mendoakan guru. Seolah-olah makan waktu, oh enggak. Kau berikan waktu sedikit, Allah akan beri yang banyak. Yang kedua, untuk menumbuhkan kecintaan kepada guru. Setelah doa, jangan membicarakan kekurangan gurumu. Dan biasakan membicarakan kelebihan gurumu. Nasib buruk bagi seorang murid kalau dia itu dibukakan oleh Allah untuk melihat kekurangan gurunya. Ini bencana paling besar bagi seorang murid kalau tiba-tiba melihat aib gurunya. Ini bencana paling besar. Imam atau Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wa Muta'allimnya menyebutkan orang dulu itu kalau mau belajar itu belajar ke mana gitu, mampir sedekah, berderma.
Sambil sedekah itu minta kepada Allah, ya Allah berkat sedekahku ini, ya Allah tutuplah aib atau kekurangan guruku dari mataku, ya Allah. Sebab nasib buruk kalau tiba-tiba dibukakan oleh Allah kekurangan guru, berarti langsung akan kurang cinta, awal kehancuran. Guru kita tentu punya kesalahan, kita punya kesalahan, guru punya kesalahan. Cuman kalau orang ahli iman dia bersalah bertobat. Maka ingat, jika ada di antara kalian yang mencari guru yang tidak bersalah sampai mati tidak akan punya guru. Tapi hebatnya seorang murid adalah menutupi kekurangan, artinya tidak berusaha untuk mencari-cari kelemahan guru. Modelnya murid yang mencari kelemahan guru itu macam-macam. Ada yang pengen tahu aja cerita tentang gurunya, ini musibah. Bahkan ada juga ngetes. Na'udzubillah, ini model ini ada. Misalnya santrinya jago nahwu, gurunya jago fikih, cuman kurang nahwu. Kalau membaca fikih selalu ngetes gurunya. Kalau sudah tahu gurunya nggak bisa, senang. Ini murid sengsara. Murid sengsara. Murid celaka. Murid nggak akan dapat ilmu. Ada model murid ngetes gurunya. Ya namanya guru kadang-kadang alim dalam urusan fikih kurang urusan bahasa. Alim bahasa kurang urusan fikih. Yang sempurnanya baginda Nabi SAW. Sehingga ada ahli hadis, ada ahli fikih. Ada seorang ahli hadis sekaligus menguasai fikih. Ada hadis saja tapi tidak masyhur dengan fikihnya. Banyak dalam kisah ulama terdahulu. Kalau kita menuntut orang yang sempurna, nggak akan ketemu, nggak akan dapat sampai mati, nggak punya guru nanti. Maka hati-hati kalau murid biasa ngetes gurunya, keruntuhan bagi dia. Dan guru tuh paham kalau dites tuh ngerti. Na'udzubillah, ngerjain kok gurunya, mau kemana dia? Nggak dapat ilmu apa dia? Ini sebetulnya mengetes itu kan mencari kelemahan guru. Wah ini nggak tahu nahwu. Ustaz, Eropnya begitu salah. Iya, senang. Ustadznya nggak bisa senang. Na'udzubillah. Ada model murid semacam ini. Ada. Bahkan di hampir di mana-mana ada model begini nih. Sok pinter dia. Nggak bakal dapat ilmu yang manfaat itu. Suka ngetes gurunya. Nah, suka ngetes itu sebetulnya Pak, mencari kelemahan guru, kekurangan guru. Maka sebagian doa yang diajarkan para guru mulia, Allahumma, ya Allah tutuplah aib guruku dari mataku ya Allah. Tampakkan kebaikannya saja. Ya. Kita perlu minta pada Allah, ya Allah tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami ya Allah. Takut kami kurang cinta kepada guru kami. Oh. Tapi memang ada watak jelek, pengen tahu aja. Masuk ke rumah guru buka-buka ini terus. Oh, tahu semuanya cerita guru. Nggak kira, nyongsep dia, nggak bakal. Jadi ustadz bermasalah nanti kan. Nggak berkah. Hati, jangan biasa membicarakan kekurangan gurumu, tapi sebaliknya bicarakan kebaikan gurumu. Makanya tradisi ulama kita adalah istilah khaul menyebut manaqib. Itu manaqib itu apa? Cerita baiknya seorang guru agar didengar oleh murid, lalu dinukil dari mulut ke mulut, sehingga orang yang mendengar kisah kebaikan seorang guru muncul cinta. Itulah keran yang dipasang, ngalir ilmu nanti. Jangan ada lintasan jelek tentang gurumu sedikit pun. Bahkan Imam Haddad rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau engkau ganjel di hatimu tentang sesuatu hal kepada gurumu, jangan kau inapkan di malam itu, segera tanyakan atau kau buang. Kalau tidak bisa buang, tanyakan supaya tidak ganjel. Sebab ganjel setan berbisik. Besok paginya sudah suudon kepada guru. Dan kisah suudon ini bertahap, ada sampai murtad. Waktu yang lalu kita ceritakan bagaimana ada seorang dia punya hafalan Quran yang sangat banyak. Tiba-tiba dia salah baca prasangka buruk kepada Rasulullah, kisah tentang Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid. Lalu dia mengatakan, oh gitu ya Nabi Muhammad. Allah. Jadi Sayyidina Zaid itu nikah dengan Sayyidah Zainab. Kemudian pernikahannya ini tidak abadi, dipisahkan. Allah memerintahkan Nabi menyuruh
setelah terceraikan, dan Z ini adalah anak angkat Nabi. Kemudian dibatalkan oleh Al-Quran, tidak ada anak adopsi, nggak ada. Z adalah tetap bin Harithah, dulu Z bin Muhammad. Akhirnya kembali Z bin Harithah, sampai dibuktikan Sayyidina Nabi menikah dengan Sayyidah Zainab. Lah ini ada corong-corong syaitan, iblis, yang ingin mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada. Nah ini jadikan bahan. Seolah-olah Nabi Muhammad mengintai siapa? Sayyidah Zainab dan sebagainya. Dan ini betul, orang kafir menulis seperti itu. Jadi perceraian Z dengan Sayyidina Z dengan Sayyidah Zainab rekayasa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ingin menikahi Sayyidah Zainab. Na'udzubillah. Ada seorang yang dia punya hafal Quran suudzon, oh gitu Nabi Muhammad, besok tidak lama murtad dia. Dibuang oleh Allah dari wilayah Islam. Karena apa? Punya suudzon kepada Rasulullah. Terus ulama Rasulullah. Maka hati-hati. Hei para santri dimanapun kalian belajar. Gurumu, 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 gurumu. Dan termasuk mencari kejelekan guru adalah membanding-bandingkan gurumu dengan guru lain. Kemudian muncul ketersuaan, oh guru sana lebih hebat dari guruku. Jangan katakan begitu. Memang kita tidak boleh mengatakan guruku terhebat karena menggunjing juga, merendahkan di sana. Enggak perlu seperti itu. Tapi enggak boleh kita bandingkan, loh, guruku enggak bisa apa-apa, hebatan sana. Jangan ngomong begitu. Ingat, kalau kamu mencari guru yang sempurna dengan semua disiplin ilmu, sampai mati kau tidak punya guru. Hati-hati. Maka biasakan menyebut kebaikan gurumu. Dan menyebut kebaikan guru ini bermanfaat untuk yang lain. Contoh, kalau kita cerita tentang kebaikan seorang guru, ada yang mendengar. Yang mendengar mula-mula biasa saja, diam-diam terpesona mendengar kisah seorang guru tersebut karena kebaikan yang kita sampaikan. Setelah terpesona, diam-diam tertanam di hatinya. Besok terulang lagi kisah kebaikan guru tersebut, tertanam lagi. Terulang lagi, tertanam lagi. Makanya muncullah mengidolakan setelah itu. Oh, ini mulailah. Setelah mengidolakan apa? Mulai dengar ceramahnya, pengen datang ke tempatnya. Oh, mukaddimahnya cinta. Makanya keberuntungan semacam ini tidak harus ditemukan oleh santri. Ada orang di luar, ada punya mahabbah dengan seorang guru, hanya karena mendengar ceramah di mana cinta, 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 dia berjauhan tapi dapat keberkahan ilmu, manfaat hidupnya. Begitu sebaliknya, biarpun di tengah-tengah sang guru, tapi dia tidak punya mahabbah kepada guru, nggak sambung hatinya dengan guru, maka dia seperti ayam mati di lumbung padi, nggak dapat apa-apa. Banyak kisah begitu. Jangankan zaman ini, pada zaman Nabi, Abu Jahal duduk dengan Nabi, lihat Nabi, ngobrol dengan Nabi, dulunya juga permainannya dengan Nabi. Tapi nggak bisa selamat karena tidak ada mahabbah kepada Rasulullah, nggak ada mahabbah kepada gurunya. Pendidikan ini yang harus kita kembalikan di pesantren-pesantren. Sehingga banyak ada orang belajar itu ternyata seorang guru tidak mendapatkan kesempatan belajar banyak. Tetapi karena hatinya sambung kepada guru, ternyata ilmunya ada pada dia. Bahkan mungkin sekali seorang murid itu melampaui kealiman sang guru karena sang murid itu mencintai guru. Disyaratkan oleh baginda Nabi dalam satu hadis, rubba muballaghin aw'a minas sami'. Bisa jadi seorang murid lebih hebat daripada guru. Mubalagh murid, sami' guru yang mendengar Nabi. Kenapa? Karena hatinya sang murid yang baik kepada gurunya. Mudah ini. Ini menutup. Jangan membicarakan kejelekan seorang guru. Jangankan seorang guru, membicarakan kejelekan sahabat saja nggak boleh, sesama muslim nggak boleh, apalagi penyambung kita dengan Rasulullah kalau kita bicarakan kejelekannya. Hati-hati. Jadi itu ya, maka biasakan sering ngobrol dengan kawan, tapi tanpa harus berdusta. Kan masih banyak yang bisa kita bidik, kita lihat dari kebaikan-kebaikan guru kita. Masih banyak. Itulah wahai anak-anakku semuanya.
Dimanapun kalian berada, ingat menuntut ilmu tidak susah, asalkan kau pegang rumus ini. Untuk menumbuhkan cinta ini, hari ini kita bicara cinta, nanti kita lanjutkan. Akan yang pertama. Yang kedua, bicarakan kebaikan guru, jangan bicarakan kejelekan. Yang ketiga sudah masuk tadi sebetulnya, yang ketiga adalah prasangka. Jangan biasa prasangka buruk kepada guru. Maka Imam Haddad tadi kami sampaikan, Imam Haddad mengatakan, jika ada sesuatu yang ganjil di hatimu tentang gurumu, jangan kau inapkan. Besok kalau kau inapkan bisa saja besok pagi punya kesimpulan, itu kesimpulan syaitan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mengganggu, membisikkan di hati manusia. Akhirnya tiba-tiba besok sudah enggak percaya sama guru. Gitu ya. Astagfirullah. Astagfirullah ini orang-orang ajar. Sehingga tidak akan dapat ilmu. Maka kata Imam Haddad, hapus dalam kitab Adab Suluk Murid. Nah, maka termasuk kitab yang harus kalian baca, nak, yang sudah bisa baca bahasa Arab, kitab Adab Sulukil Muridnya Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Ini kita baru bicara cinta. Ini penting banget. Nanti ada adab pertemuan yang akan datang. Nah, di sini prasangka ini luar biasa. Kalau seorang guru melakukan kesalahan yang sesungguhnya, maka bagaimana? Prasangka itu beda, nak, dengan kita melihat kesalahan seorang guru. Prasangka itu kita nggak tahu dia salah atau benar, lalu kita prasangka, jangan-jangan begitu. Jangan-jangan begitu. Nah, ini sudah bisikan setan. Jangan ke seorang guru, seorang muslim mukmin, kalau kita masih punya celah kemungkinan jelek, ada 5 kemungkinan. 4 jelek, 1 baik, bawa ke 1. Bahkan sampai digambarkan 99. Prasangka buruk masih bisa 1 bisa kita bawa ke bagian, kita bawa ke 1. Apalagi dengan guru. Berprasangka. Lah, prasangka itu nggak tahu. Guru ke sana kita, oh jangan-jangan. Wah, ini kalimat jangan-jangan di hati itu adalah bisikan syaitan itu. Lalu bagaimana kalau kita melihat guru kita melakukan kesalahan secara sesungguhnya? Tadi kan prasangka ganjil di hati, jangan kok begitu ya, kenapa ya? Nah, ini paling bahaya ini kalau disimpan di hati, menggumpal itu nanti esok tambah, nggak percaya. Saya tidak mau belajar dengan dia. Setan tepuk tangan, itu yang aku cari. Aku berhasil membisikkan prasangka buruk di dalam hatimu dan engkau sekarang meninggalkan gurumu, kan? Kemudian nanti musibah itu adalah mudah melihat guru yang lain seolah lebih bagus dari dia. Sehingga mudah keluar dari pondoknya. Sampai di sana pun kasusnya sama, penyakitnya di sini kok, bukan di sana. Karena dia tahu ketemu guru berubah lagi sama prasangka buruk. Sampai seandainya ketemu Nabi, jadi Abu Jahal. Nih. Kalau menemukan kesalahan dari seorang guru, bagaimana? Kesalahan yang nggak bisa kesalahan yang pasti, nggak bisa dibawa nggak bisa ditafsiri apapun. Pokoknya ya salah sudah. Kalau menurut kita adalah kesalahan yang sesungguhnya, maka kita perlu bertanya, tanya langsung. Jangan kau simpan. Jangan gunjing juga. Nah, ini bahaya banget, lihat. Ngelihat gurunya melakukan kesalahan. Wah, langsung asik sama muridnya. Tahu enggak? Astagfirullah, ini Ustadz gimana sih? Wah, setan tepuk tangan dia. Setan tuh kayak nyembelih kambing itu. Seneng banget. Wah, ini berhasil nih. Ada satu santri kumpul dengan 5 santri ngomongin gurunya. Kata setan, asyik. Nah, gitu ya, masa Ustadz kok ngelakuin gitu? Gimana sih? Bener-bener ngelihat. Bahkan bukan lihat sama saya. Nggak bisa. Kejelekan tidak boleh ceritakan. Menggunjing kan akhirnya. Dosa lagi, yang digunjing siapa? Menggunjing orang biasa saja dosa, apalagi menggunjing seorang guru. Nah, kalau kita melihat kesalahan itu benar-benar terjadi, maka kita bertanya, Ustadz, mohon maaf Ustadz, apa betul Ustadz itu yang kemarin
di tempat itu Ustaz. Ustaznya kaget. Jawabnya apa? Oh iya, itu kembaran saya. Ayo, mau apa kau? Karena ada seorang perempuan kembar, ini kenyataan. Seorang wanita kembar, yang satu masuk Islam. Rapi dengan dandanannya semuanya. Yang satu kan belum masuk. Kemudian diekspos di media. Ada yang ngajak, ini sudah Islam kadang-kadang dengan kita baik. Padahal yang satu foto kembarannya. Ayo, suudon sama orang. Dan ini kenyataan, itu ada. Karena kembarannya itu belum nutup aurat, belum ini, belum. Karena belum Islam. Yang satu sudah masuk Islam. Kan sekarang zaman sosial media kan begitu. Namanya beda. Kalau pakai ini, padahal memang kembar kan mirip. Atau mungkin subhanallah Ustadz, kenapa Ustadz kok masuk gedung film Ustadz? Kalau tanya Ustadz, apa betul Ustadz kemarin yang kelihatan di gedung film? Kalau mungkin salah pandangan saya. Oh iya, itu kan nyari temenmu itu loh. Oh nyariku. Kita lanjut, kita suudon kepada guru. Hati-hati jangan tanyakan, nanti akan dijawab. Kalau memang guru itu melakukan kesalahan, dia guru yang benar, dia akan isap, terima kasih wahai anakku, kau telah menegurku. Atau mungkin malah dia berkata, iya saya khilaf, saya salah. Berarti kan dia sadar. Tutup. Bukan, nggak ada alasan untuk membicarakan. Cuman sekarang sudah dibisikkan rasa dendam ini. Dengan para guru-guru. Kalau ada guru kepleset, wah tepuk tangan dunia iblis ini. Wah diviralkan besok. Memang di sisi lain guru harus punya adab, guru beri suri teladan yang benar itu harus. Ini babnya beda ini. Ini babnya bab murid kepada guru. Adapun bab guru kepada murid nanti akan ketemu judul babnya nanti. Kita sekarang bicara sebagai murid dulu. Bukan bicara sebagai guru. Nanti sebagai guru ada lagi adabnya. Ini sebagai murid seperti itu. Jangan prasangka buruk, hati-hati. Dan ini yang menjadikan seorang santri tiba-tiba hengkang dari pondok. Tiba-tiba tidak penting. Sebabnya begitu. Pandangannya yang salah pada gurunya. Hati-hati. Dan prasangka buruk ini bisa muncul dan muncul dan muncul kapan? Di saat pergaulan kita grup suka prasangka. Ada orang memang hidupnya suka prasangka. Sama tahu enggak itu? Kayaknya model begitu baru ke sana ya, baru gini ya. Kayak nerawang terus bahasanya, ngomongin gurunya. Ketahuilah. Catat dia, coret merah, dia santri yang tidak bakal berhasil. Biarpun dia belajar dengan Nabi Muhammad sama kasusnya. Jadi Abu Jahal dia. Nggak bisa. Ngerti anakku semuanya. Inilah pendidikan akhlak. Kalau kalian ambil kuncinya dalam menuntut ilmu mudah, ternyata menuntut ilmu itu nggak susah. Baik. Hari ini masalah apa? Membangun cinta, akhlak kepada guru, membangun cinta, mendoakan guru, jangan berhenti mendoakan gurumu. Yang kedua sebut kebaikan, jangan. Yang ketiga jangan biasa prasangka. Kalau betul ingat, tidak ada prasangka buruk sampai kapanpun. Kalau kelihatan melakukan keburukan, prasangka buruk tetap tidak boleh, tapi berubah kita. Karena sudah kelihatan, nggak pakai prasangka, wong jelas-jelasan. Misalnya gurunya mabuk. Mabuk bener. Diingatkan, oh nggak apa-apa mabuk. Apa putusan kita? Ya nggak usah berguru dengan dia, mabuk nggak apa-apa. Bubar deh. Kalau ada seorang guru berbuat dosa lalu menyesal, astagfirullahaladzim, manusia dia. Tapi kalau dia sombong dengan kekaroman, ya ini hati-hati. Banyak guru nih begitu. Bukan banyak, ada diisyaratkan guru-guru begitu. Guru ulama su melakukan kesalahan bukan sadar, diingatkan malah, oh pakai hujah, saya mau makomnya lain. Nggak ada itu. Kalau Buya saya salah di mata kalian, ingatkan Buya. Dapat hadiah nanti. Cuman nanti kan ada kaidah di dalam menyalahkan seseorang itu kan dicek dulu benar enggak, jangan-jangan yang salah kita. Kemudian sudah tahu atau belum, jangan-jangan dia adalah memang tidak tahu. Kalau tidak tahu tinggal ngasih tahu. Atau ini ada caranya. Yang jelas seperti itu anak-anakku semua ya. Kalau kalian dengan guru-guru kalian, termasuk yang menyaksikan acara ini, ingat dengan guru kalian jangan punya prasangka. Itu menghancurkan dirimu. Bahkan sebaliknya prasangka baik akan mengundang keberkahan dalam hidupmu. Bahkan bisa saja seorang guru menjadi wali gara-gara muridnya yang prasangka baik. Ini ada sebuah kisah. Ceritanya ini kisah, tapi kisah ini kisah pendidikan namanya. Ada seorang santri yang sangat baik hatinya.
Dia selalu mengaji di tempatnya guru tuh cuma nyebrang sungai. Nyebrang sungai. Cuman dia itu kan namanya nyebrang sungai kan tidak bisa renang jauh. Kalau renang nggak kuat dia. Harus nunggu perahu. Kalau nunggu perahu pasti telat dia. Selalu telat. Selalu gurunya bertanya, kenapa kau telat? Saya dapat perahu. Hari ini telat, besok enggak, besok telat lagi. Akhirnya kok kenapa kamu telat terus? Iya Kiai, karena saya harus nunggu perahu. Perahunya akan mondar-mandir begini. Mungkin Kiai punya amalan biar saya tuh nggak usah pakai perahu langsung jalan di atas air itu gimana Kiai? Ya Kiainya langsung ngomong baca aja Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Bener ya, nanti kamu bisa berjalan di atas air. Setelah seminggu, betul seminggu kan ngajinya seminggu sekali itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Betul di hari pengajian dia berangkat, betul bisa berjalan di atas air. Akhirnya datang ke majelis gurunya sampai gurunya belum datang. Kan awal ya. Akhirnya dia paling depan, senang dia. Wah, aku bisa datang paling pertama. Nyebrang sungai pakai jalan kaki. Keluar gurunya, duduk pingsan dia. Ditunggu bangun lagi, bisa ketakutan. Ngelihat gurunya ketakutan. Setelah tahu kenapa? Guru, di hatimu banyak ulatnya. Di hatimu banyak ulatnya. Di hatinya. Langsung tiba-tiba gurunya menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rupanya gurunya selama ini pembohongan dan munafik dia. Setelah dibilang gurunya di hatinya banyak ulatnya baru sadar. Iya betul yang diomongkan dia. Saya munafik, saya sering bohong saya ini. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar terus sang ustadz. Mulai dari itu sang gurunya menjadi tobat. Gara-gara muridnya khusus. Muridnya jadi wali dulu. Gara-gara biarpun gurunya nggak benar, tapi karena husnudonnya seorang murid dia dapat nyebrang sungai nggak pakai. Cuman kamu jangan pakai Bismillah nyebrang sungai, cebur kamu. Ini kisah ini. Artinya bisa saja karena husnudonnya seorang murid, baiknya guru karena husnudon murid. Artinya begini, kita nggak akan rugi husnudon kepada guru. Biarpun dia tidak baik, kita akan dapatkan kebaikan. Bisa jadi beliau baik karena kita. Itu nanti. Makanya nggak sah suudon kepada guru. Kalaupun guru melakukan kejahatan yang sesungguhnya, tinggal kita mengingatkannya, bertanya. Bukan kita biarkan nggak salah. Bertanya dong, ingat dong. Kalau kita mencintai guru kita. Jadi ini ya, prasangka buruk tinggalkan, ganti dengan prasangka baik. Sampai di sini ya akhlaknya hari ini anak-anakku semuanya.